Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Official, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah luar biasa dari para nabi, kisah yang tidak hanya mengajarkan kita tentang sejarah, tetapi juga tentang iman, kesabaran, dan cinta kepada Sang Pencipta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini, teman-teman. Bismillah. Dari istana Fir'aun ke tanah terjanji, kisah Nabi Musa. Di tengah malam yang mencekam, seorang ibu dari kaum Bani Israel melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi penyelamat bangsanya. Namun, kebahagiaan itu bercampur duka karena ancaman dari Fir'aun yang memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki Bani Israel. Dengan penuh keberanian, sang ibu memutuskan untuk menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Ketika tangis sang bayi mulai sulit disembunyikan, ibunya menyiapkan sebuah peti kecil yang tahan air. Dengan hati yang berat, ia meletakkan bayinya di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Doa-doa dipanjatkan agar anaknya selamat dari mara bahaya. Arus sungai membawa peti itu ke dekat istana Fir'aun, tempat ratu sedang menikmati pagi di tepi sungai. Sang ratu, yang belum memiliki anak, merasa terharu melihat bayi mungil itu. Ia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai putra angkatnya, meskipun Fir'aun ragu. Takdir mempertemukan Musa dengan ibunya kembali ketika ratu membutuhkan seorang ibu susuan. Atas kehendak Allah, Musa disusui oleh ibu kandungnya sendiri, sehingga ia tetap menerima kasih sayang dan nilai-nilai keimanan sejak kecil. Musa tumbuh di lingkungan istana dengan segala kemewahannya. Namun, di balik kemewahan itu, ia mulai menyaksikan ketidakadilan yang menimpa kaumnya. Jiwa kepahlawanannya mulai terbentuk sejak dini. Di tengah gemerlapnya istana, Musa selalu merasa ada yang kurang. Ia menyaksikan bagaimana kaum Bani Israel dipaksa bekerja keras sebagai budak, sementara orang Mesir hidup dalam kemewahan. Pertentangan dalam hatinya terus berkembang, seiring ia bertambah dewasa. Suatu hari, Musa berjalan di sekitar kota dan melihat seorang Mesir tengah memukul seorang Bani Israel. Hatinya tergerak oleh rasa keadilan, sehingga ia berusaha melerai. Dalam pergulatan itu, Musa tanpa sengaja membunuh pria Mesir tersebut. Ia pun diliputi rasa bersalah yang mendalam. Kejadian itu membuat Musa menjadi buronan di negerinya sendiri. Ia sadar, Fir'aun tidak akan memberi ampun atas tindakannya. Tanpa banyak pilihan, Musa memutuskan untuk melarikan diri dari Mesir demi menyelamatkan nyawanya. Dengan langkah yang berat, Musa meninggalkan segala kemewahan yang pernah dimilikinya. Ia berjalan tanpa arah pasti, hanya berpegang pada harapan akan petunjuk dari Tuhan yang selalu ia yakini. Rasa takut dan penyesalan mengiringi setiap langkahnya. Namun, Musa tetap percaya bahwa di balik semua cobaan ini, Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Perjalanan panjang membawa Musa ke negeri asing bernama Midian. Di sini, ia menemukan kehidupan baru yang jauh dari hiruk-pikuk istana. Di sebuah sumur, ia bertemu dengan sekelompok gadis yang kesulitan memberi minum ternak mereka. Musa membantu gadis-gadis itu tanpa pamrih. Salah satu dari mereka, yang kemudian menjadi istrinya, menceritakan tentang ayahnya, Nabi Syuaib, yang merupakan orang terhormat di Midian. Musa diajak bertemu Nabi Syuaib untuk menceritakan kisah hidupnya. Nabi Syuaib terkesan dengan keberanian dan kejujuran Musa. Ia menawarkan Musa untuk tinggal bersamanya dan menikahi salah satu putrinya dengan syarat bekerja selama beberapa tahun sebagai tanda tanggung jawab. Di Midian, Musa belajar arti kehidupan yang sederhana dan damai. Ia menemukan ketenangan batin yang lama ia cari, serta memperdalam keyakinannya kepada Tuhan. Hari-hari di Midian menjadi waktu pembentukan bagi Musa. Di tempat ini, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas besar yang menantinya di masa depan. Setelah menyelesaikan masa baktinya di Midian, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan tersebut, ia melewati padang pasir yang sunyi, hanya ditemani keluarganya dan rasa rindu pada tanah kelahirannya. Malam yang gelap dan dingin menghiasi perjalanan mereka. Ketika mencari tempat beristirahat, Musa melihat cahaya terang di Gunung Tursina. Ia memutuskan untuk mendekati sumber cahaya itu, berharap menemukan petunjuk atau pertolongan. Saat Musa mendekati cahaya tersebut, ia tertegun melihat semak belukar yang terbakar namun tidak hangus. Dari balik api itu, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Suara tersebut berasal dari Tuhan, yang menyampaikan wahyu pertama kepada Musa. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan kaumnya dari perbudakan. Tugas besar ini disertai mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya putih bersih.
Musa merasa takut dan tidak percaya diri. Ia memohon agar saudaranya, Harun, diizinkan untuk mendampinginya. Tuhan mengabulkan permohonan itu dan meyakinkan Musa bahwa ia akan selalu menyertainya. Musa kembali ke Mesir dengan hati yang dipenuhi keyakinan akan janji Tuhan. Ia tahu tugas yang diembannya tidak mudah, namun ia siap menghadapi Firaun demi membebaskan Bani Israel. Di istana, Musa dan Harun mendatangi Firaun dengan penuh keberanian. Mereka menyampaikan pesan Tuhan dan memperingatkan tentang akibat jika Firaun tetap bersikeras memperbudak Bani Israel. Firaun menanggapi dengan ejekan dan tantangan. Musa menunjukkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular besar, namun Firaun menganggapnya sihir belaka dan memanggil para penyihir kerajaan untuk melawan. Para penyihir melemparkan tongkat mereka yang juga berubah menjadi ular, tetapi tongkat Musa menelan ular-ular tersebut. Penyihir yang menyaksikan kejadian itu akhirnya mengakui kekuasaan Tuhan dan tunduk kepada Musa. Firaun tetap keras kepala meskipun para penyihirnya telah menyerah. Ia bahkan semakin menindas Bani Israel, membuat Musa dan Harun harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, Musa tidak pernah gentar. Dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, ia melanjutkan perjuangannya untuk membebaskan kaumnya dari belenggu penindasan. Musa kembali ke Mesir dengan hati yang mantap, meskipun ia tahu menghadapi Firaun bukanlah tugas yang mudah. Dengan Harun sebagai pendampingnya, ia berdiri di hadapan sang raja yang penuh kesombongan dan menyampaikan pesan Tuhan untuk membebaskan Bani Israel. Firaun, yang menganggap dirinya dewa, menolak mentah-mentah perintah tersebut. Sebagai tanda kekuasaan Allah, Musa menunjukkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular. Namun, Firaun tetap tidak percaya dan menganggap Musa hanya seorang penyihir biasa. Untuk menantang Musa, Firaun mengumpulkan para penyihir terbaiknya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular, tetapi ular-ular mereka ditelan oleh ular dari tongkat Musa. Para penyihir, terkesan oleh keajaiban tersebut, akhirnya mengakui kekuasaan Tuhan. Meskipun penyihir telah tunduk, Firaun tetap keras kepala. Ia memperketat pengawasan terhadap Bani Israel dan meningkatkan penderitaan mereka. Namun, Musa tidak menyerah dan terus memperingatkan Firaun akan konsekuensi dari pembangkangannya. Keteguhan Musa menghadapi Firaun menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan. Ia sadar bahwa perjuangannya tidak hanya untuk membebaskan Bani Israel, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran di hadapan tirani. Ketika Firaun terus menolak, Tuhan menurunkan berbagai azab sebagai peringatan. Air sungai Nil berubah menjadi darah, membuat seluruh negeri Mesir kehausan. Namun, Firaun tetap tidak bergeming. Azab berikutnya datang berupa katak yang melimpah ruah, mengganggu kehidupan sehari-hari orang Mesir. Lalu, muncul kutu yang menggigit tubuh mereka, diikuti oleh lalat pikat yang menyerang setiap sudut negeri. Mesir juga dilanda penyakit yang mematikan ternak mereka, dan hujan es yang menghancurkan ladang-ladang mereka. Meskipun azab demi azab melanda, Firaun selalu mengingkari janjinya untuk membebaskan Bani Israel setelah azab berlalu. Puncaknya adalah kegelapan yang menyelimuti negeri selama 3 hari. Namun, Firaun tetap keras kepala. Akhirnya, Tuhan menurunkan azab terakhir, kematian bagi setiap anak sulung di Mesir, termasuk putra Firaun sendiri. Setelah kehilangan putranya, Firaun terpaksa membiarkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Namun, keputusannya itu tidak bertahan lama. Musa memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa. Mereka berjalan di malam hari menuju Laut Merah, membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ketika Firaun sadar bahwa budaknya telah pergi, ia mengerahkan pasukan besar untuk mengejar mereka. Dalam keputusasaan, Bani Israel merasa terjebak di antara pasukan Mesir dan laut yang luas. Namun, Musa dengan tenang menenangkan kaumnya. Ia mengangkat tongkatnya atas perintah Tuhan, dan laut terbelah, menciptakan jalan kering yang bisa mereka lewati. Bani Israel melintasi laut dengan penuh keajaiban. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengejar, laut kembali menutup dengan dahsyat, menenggelamkan mereka semua. Kekejaman Firaun berakhir di dasar laut, menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Bani Israel bersyukur atas keselamatan mereka, tetapi perjalanan menuju kebebasan masih panjang. Laut Merah hanyalah awal dari ujian-ujian baru yang harus mereka hadapi. Kematian Firaun menjadi simbol runtuhnya kekuasaan tirani di tangan kekuatan ilahi. Kekejaman dan kesombongan yang ia tanamkan selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Namun, kisah ini bukan sekadar tentang hukuman bagi Firaun. Ini juga merupakan bukti bahwa keimanan dan keteguhan dapat mengalahkan kekuatan duniawi yang tampak tak terkalahkan. Bani Israel menyaksikan sendiri mukjizat yang menyelamatkan mereka,
tetapi mereka juga harus menghadapi realitas baru. Kebebasan membawa tantangan, dan Musa harus memimpin mereka dengan bijak. Fir'aun yang dahulu mengaku sebagai dewa kini hanya menjadi pelajaran dalam sejarah. Kekuasaan manusia, betapapun besar, tidak dapat menandingi kehendak Tuhan. Kejatuhan Fir'aun menjadi pengingat bagi semua pemimpin yang zalim, bahwa kesombongan dan keangkuhan akan membawa kehancuran. Setelah bebas dari perbudakan, Bani Israel memulai perjalanan panjang di padang gurun. Mereka menghadapi berbagai ujian yang menguji iman dan kesabaran mereka. Kelaparan melanda, dan mereka mengeluh kepada Musa. Tuhan menurunkan mana dan salwa sebagai makanan, tetapi beberapa dari mereka tetap tidak puas. Sikap ini menunjukkan betapa sulitnya manusia bersyukur. Ketika kehausan melanda, Musa memohon kepada Tuhan, dan dari batu yang ia pukul dengan tongkatnya, air memancar. Mukjizat ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun, meskipun telah menerima berbagai nikmat, Bani Israel seringkali meragukan Musa. Mereka bahkan menuntut untuk kembali ke Mesir, menunjukkan ketidakdewasaan mereka sebagai bangsa yang baru merdeka. Perjalanan di padang gurun menjadi pengajaran penting tentang kesabaran dan keimanan. Musa terus berusaha menguatkan hati kaumnya agar tetap percaya kepada Tuhan. Di Gunung Sinai, Musa menerima wahyu berupa Taurat, yang berisi petunjuk hidup bagi Bani Israel. Wahyu ini menjadi dasar hukum dan moral bagi mereka sebagai umat yang baru dibebaskan. Namun, ketika Musa berada di gunung selama 40 hari, kaumnya mulai kehilangan kesabaran. Mereka membuat patung anak lembu dari emas dan menyembahnya, melupakan nikmat Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Ketika Musa turun dari gunung dan melihat kaumnya menyembah berhala, ia sangat marah. Ia menghancurkan patung tersebut dan mengingatkan mereka tentang dosa besar yang mereka lakukan. Musa berdoa kepada Tuhan agar mengampuni kaumnya. Ia juga memohon agar mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Wahyu di Gunung Sinai menjadi tonggak penting dalam perjalanan spiritual Bani Israel, meskipun mereka masih harus belajar untuk menaati perintah Tuhan sepenuhnya. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel menjadi tujuan akhir perjalanan mereka. Namun, ketidaktaatan dan keraguan mereka membuat perjalanan ini berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Ketika mereka tiba di dekat tanah tersebut, Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai. Para pengintai kembali dengan laporan yang membuat Bani Israel takut, karena tanah itu dihuni oleh bangsa yang kuat. Ketakutan ini membuat mereka memberontak dan menolak perintah Tuhan untuk memasuki tanah tersebut. Akibatnya, mereka dihukum dengan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Selama masa ini, Musa terus membimbing kaumnya dengan sabar, meskipun ia sering merasa kecewa dengan sikap mereka. Ia mengajarkan mereka untuk mempercayai Tuhan dan tidak takut menghadapi tantangan. Penantian ini menjadi waktu pembentukan bagi Bani Israel, agar mereka siap menjadi bangsa yang kuat dan beriman ketika akhirnya memasuki tanah yang dijanjikan. Di akhir hayatnya, Musa hanya diperbolehkan melihat tanah yang dijanjikan dari kejauhan. Ia berdiri di atas gunung dan menyaksikan negeri yang menjadi tujuan perjuangannya selama ini. Musa menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan tentang dirinya, tetapi tentang menyampaikan pesan Tuhan dan mempersiapkan kaumnya untuk masa depan. Ia wafat di padang gurun, meninggalkan warisan besar berupa keimanan dan ajaran yang abadi. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi nabi-nabi setelahnya. Kaumnya melanjutkan perjalanan mereka, dipimpin oleh Yosua, yang membawa mereka memasuki tanah yang dijanjikan. Warisan Musa tetap hidup dalam hati dan tradisi Bani Israel. Kisah Musa menjadi pengingat abadi tentang kekuatan iman, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup.